Secara umum, sejak lengsernya Soeharto, para pejabat beserta aparatnya memiliki SDM dan integritas sangat rendah. Mereka tidak ngerti dan tidak sensitif terhadap rakyat dan lingkungan. Mereka tidak punya program memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang mereka buat menghambat bahkan membunuh kreativitas rakyat. Video berikut adalah satu contoh bahwa pemerintah tidak peduli pada kemajuan dan kreativitas rakyatnya. Pemerintah lebih memilih hidup dengan ketergantungan pada negara lain, dan keuangan sangat tergantung pada pajak rakyat. Kadang yang membuat kita geleng-geleng kepala itu bukan kemiskinan di negeri ini, tapi cara berpikir orang-orang yang diberi kuasa mengurusnya. Seorang akademisi dari Universitas Brawijaya, Muhammad Nur Huda, sudah bersusah payah menciptakan kompor biomasa yang hemat energi, ramah lingkungan, dan bisa jadi solusi bagi rakyat kecil yang tiap hari megap-megap beli LPG. Sebuah inovasi yang seharusnya dirangkul, didukung, bahkan dibanggakan. Tapi apa yang terjadi? Alih-alih diberi panggung, inovasi itu justru diparkir di gudang birokrasi, dingin, diabaikan seolah tidak penting, seolah negeri ini alergi terhadap karya anak bangsanya sendiri. Lucunya, ketika perusahaan dari Norwegia datang, mereka langsung melihat nilainya. Mereka membeli lisensinya, memproduksinya, dan menjadikan solusi energi yang dipakai di berbagai negara. Di negeri sendiri dianggap remeh, di luar negeri justru dihargai mahal. Ini bukan sekedar cerita tentang kompor ya, ini tamparan keras tentang betapa seringnya negeri ini gagal mengenali emas yang lahir dari tanahnya sendiri. Kadang rasanya memang pantas orang bilang yang mengurus negeri ini seperti rada konslet, yang jenius dibiarkan, yang bermanfaat dipinggirkan, yang seharusnya didukung malah dipersulit. Dan pada akhirnya kita lagi-lagi menonton dunia lama, anak bangsa berkarya, birokrasi menutup mata, lalu bangsa lain datang memanen hasilnya. Kalau pola ini terus berulang, jangan salahkan rakyat kalau suatu hari mereka benar-benar kehilangan rasa percaya. Karena yang paling menyakitkan bukan ketika bangsa lain mengambil kesempatan, tapi ketika negeri sendiri yang lebih dulu menelantarkan. Kadang yang membuat kita geleng-geleng kepala itu bukan kemiskinan di negeri ini, tapi cara berpikir orang-orang yang diberi kuasa mengurusnya. Seorang akademisi dari Universitas Brawijaya, Muhammad Nur Huda, sudah bersusah payah menciptakan kompor biomasa yang hemat energi, ramah lingkungan, dan bisa jadi solusi bagi rakyat kecil yang tiap hari megap-megap beli LPG. Sebuah inovasi yang seharusnya dirangkul, didukung, bahkan dibanggakan. Tapi apa yang terjadi? Alih-alih diberi panggung, inovasi itu justru diparkir di gudang birokrasi, dingin, diabaikan seolah tidak penting, seolah negeri ini alergi terhadap karya anak bangsanya sendiri. Lucunya, ketika perusahaan dari Norwegia datang, mereka langsung melihat nilainya. Mereka membeli lisensinya, memproduksinya, dan menjadikan solusi energi yang dipakai di berbagai negara. Di negeri sendiri dianggap remeh, di luar negeri justru dihargai mahal. Ini bukan sekedar cerita tentang kompor ya, ini tamparan keras tentang betapa seringnya negeri ini gagal mengenali emas yang lahir dari tanahnya sendiri. Kadang rasanya memang pantas orang bilang yang mengurus negeri ini seperti rada konslet, yang jenius dibiarkan, yang bermanfaat dipinggirkan, yang seharusnya didukung malah dipersulit. Dan pada akhirnya kita lagi-lagi menonton dunia lama, anak bangsa berkarya, birokrasi menutup mata, lalu bangsa lain datang memanen hasilnya. Kalau pola ini terus berulang, jangan salahkan rakyat kalau suatu hari mereka benar-benar kehilangan rasa percaya. Karena yang paling menyakitkan bukan ketika bangsa lain mengambil kesempatan, tapi ketika negeri sendiri yang lebih dulu menelantarkan.